Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kofifa Sabdan, NIM D1B1222032, kelas 02 Ali Jenjang, program studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Tugas kedua, wawasan ilmu farmasi yang saya bawakan dengan tema Profesi Farmasi dan Pelayanan di Rumah Sakit dengan dosen pengampuh Bapak Apoteker Safarudin, MSI. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di rumah sakit harus mampu menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pelayanan kefarmasian meliputi yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum dan tenaga kefarmasian. Yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit dirancang, diimplementasikan, dan dilakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan terhadap proses-proses. Pertama, pemilihan, 2, perencanaan dan penggadaan, 3, penyimpanan, 4, pendistribusian, 5, peresepan atau permintaan obat untuk instruksi pengobatan, 6, penyalinan, 7, penyiapan, 8, pemberian, dan 9, pemantauan. Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang pertama, perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Yang kedua, pemilihan. 3, perencanaan dan penggadaan farmasi dan BMHP. Yang keempat, penyimpanan. Kelima, pendistribusian. Keenam, peresepan atau permintaan obat untuk instruksi pengobatan. Yang ketujuh, penyiapan. Dan yang kedelapan adalah pemberian pemantauan terapi obat. Kajian efektivitas sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dilakukan dalam 1 kali setahun. Rumah sakit juga harus menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan staf dan yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Misalnya informasi tentang dosis, interaksi obat, efek samping obat, stabilitas dan kompatibilitas, dan bentuk cetak. Rumah sakit juga mempunyai ruangan penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta memperhatikan persyaratan penyimpanan dari produsen, kondisi sanitasi, suhu, cahaya, kelembapan, dan memiliki sistem keamanan penyimpanan yang bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk, serta keselamatan staf. Beberapa sediaan farmasi yang harus disimpan dengan khusus yaitu: yang pertama, bahan berbahaya dan beracun, kedua, narkotika, ketiga, elektrolit konsentrat, dan obat emergensi. Sediaan farmasi memiliki risiko khusus yang memerlukan ketentuan sendiri dalam penyimpanan, pelabelan, dan pengawasan penggunaannya, yaitu: yang pertama, produk nutrisi parenteral dikelola sesuai stabilitas produk. Yang kedua, obat atau bahan produktif yang dikelola sesuai sifat dan bahan radioaktif. Yang ketiga, obat yang dibawa pasien. Yang keempat, obat BMHP dari program atau bantuan pemerintah atau pihak lain yang dikelola. Yang kelima, obat yang digunakan untuk penelitian yang dikelola. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi peresepan obat BMHP, instruksi pengobatan, jenis kesalahan peresepan antara lain. Yang pertama, resep yang tidak lengkap, ketidaktepatan obat, dosis, rute, serta frekuensi. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat dampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep atau permintaan obat untuk instruksi pengobatan harus mencantumkan: yang pertama, identitas obat, 2, nama obat, 3, dosis,
4 frekuensi pemberian, 5 rute pemberian, 6 nama dan baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.